Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Juwita Puputro Gelopada, mahasiswa S1 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dengan NIM 1420120015R. Diri didefinisikan sebagai semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Diri adalah citra subjektif dari diri dan campuran yang kompleks dari perasaan, sikap, dan persepsi, bahwa sadar maupun sadar. Konsep diri memberi kita kerangka acuan yang mempengaruhi manajemen kita terhadap situasi dan hubungan kita dengan orang lain. Macam-macam konsep diri. Dua macam konsep diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep diri negatif. Peka pada kritik, responsif sekali pada pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimistis pada kompetensi. Yang kedua, konsep diri positif. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa merasa malu, sadar akan keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui oleh orang lain, mampu memperbaiki diri. Hal yang perlu dipahami tentang konsep diri adalah: yang pertama, dipelajari melalui pengalaman dan interaksi individu dengan orang lain. Yang kedua, ditandai dengan kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan. Yang ketiga, ditandai dengan hubungan individu dan sosial yang maladaptif. Yang keempat, merupakan aspek kritikan yang mendasar dan pembentukan perilaku individu. Hal-hal yang penting dalam konsep diri adalah: 1. Nama dan panggilan anak. Yang kedua, pandangan individu terhadap orang lain. Yang ketiga, suasana keluarga yang harmonis. Komponen konsep diri. Konsep diri terdiri dari citra tubuh atau body image, ideal diri atau self ideal, harga diri atau self esteem, peran atau self role, dan identitas atau self identity. Yang pertama, citra tubuh atau body image. Body image atau citra tubuh adalah sikap individu terhadap dirinya, baik disadari maupun tidak disadari, meliputi persepsi masa lalu atau sekarang, mengenai ukuran dan dinamis karena secara konstan berubah seiring dengan persepsi dan pengalaman-pengalaman baru. Body image berkembang secara bertahap selama beberapa tahun, dimulai sejak anak belajar mengenal tubuh dan struktur fungsi, kemampuan, dan keterbatasan mereka. Body image atau citra tubuh dapat berubah dalam beberapa jam, hari, minggu, ataupun bulan, tergantung pada stimuli eksternal dalam tubuh dan perubahan aktual dalam penampilan struktur dan fungsi. Yang kedua, ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Standar dapat berhubungan dengan tipe orang yang diinginkan atau disukainya, atau sejumlah aspirasi, tujuan, nilai yang diraih. Ideal diri akan mewujudkan cita-cita ataupun penghargaan diri berdasarkan norma-norma sosial di masyarakat tempat individu tersebut melahirkan penyesuaian diri.
Ideal diri berperan sebagai pengatur internal dan membantu individu mempertahankan kemampuan menghadapi konflik atau kondisi yang membuat bingung. Ideal diri penting untuk mempertahankan kesehatan dan keseimbangan mental. Pembentukan ideal diri dimulai pada masa anak-anak, dipengaruhi oleh orang yang dekat dengan dirinya, yang memberikan harapan atau tuntunan tertentu. Seiring dengan berjalannya waktu, individu menginternalisasikan harapan tersebut dan akan membentuk dari dasar ideal diri. Pada usia remaja, ideal diri akan terbentuk melalui proses identifikasi pada orang tua, guru, dan teman. Pada usia yang lebih tua, dilakukan penyesuaian yang merefleksikan berkurangnya kekuatan fisik dan perubahan peran serta tanggung jawab. Yang ketiga, harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, yaitu dicintai, dihormati, dan dihargai. Mereka yang menilai dirinya positif cenderung bahagia, sehat, berhasil, dan dapat menyesuaikan diri. Sebaliknya, individu akan merasa dirinya negatif, relatif tidak sehat, cemas, tertekan, pesimis, merasa tidak dicintai, atau tidak diterima di lingkungan. Harga diri dibentuk sejak kecil dari adanya penerimaan dan perhatian. Harga diri akan meningkat sesuai dengan meningkatnya usia. Harga diri akan sangat mengancam pada saat pubertas, karena pada saat ini harga diri mengalami perubahan karena banyak keputusan yang harus dibuat menyangkut dirinya sendiri. Yang keempat, peran. Peran adalah serangkaian pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dihubungkan dengan individu di dalam kelompok sosial. Setiap orang disibukkan oleh beberapa peran yang berhubungan dengan posisi pada tiap waktu sepanjang daur kehidupannya. Harga diri yang tinggi merupakan hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan dan cocok dengan ideal diri. Yang keempat, identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dapat diperoleh individu dari observasi dan penilaian dirinya. Menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain dan tidak ada duanya. Identitas berkembang sejak masa kanak-kanak bersamaan dengan berkembangnya konsep diri. Dalam identitas diri ada otonomi, yaitu mengerti dan percaya diri, respek terhadap diri, mampu menguasai diri, mengatur diri, dan menerima diri.